Starter Kit Internet of Things dan implementasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim SCM akan sedikit menjelaskan tentang laporan prakerin yang kami laksanakan. Kami melaksanakan prakerin dari bulan Februari sampai dengan bulan Mei. Latar belakang prakerin. Prakerin atau praktik kerja industri adalah salah satu tugas sekolah yang harus dilakukan oleh siswa-siswa sebagai salah satu wujud nyata dari pelaksanaan sistem pendidikan di SMK. Untuk meningkatkan mutu pendidikan, serta pelatihan dan untuk menyediakan tenaga kerja yang profesional yang berkualitas, maka dibuatlah program prakerin tersebut. Oleh karena itu, antara sekolah dengan dunia usaha industri ini saling mendorong dalam hal memacu produktivitas serta mengoptimalkan aktivitas untuk menghasilkan para tenaga profesional. Tujuan prakerin memahami atau mengetahui gambaran mengenai dunia industri atau praktik kinerja di kerja yang sesungguhnya. Memenuhi salah satu syarat untuk kenaikan kelas. Mempelajari tentang kedisiplinan, budaya kerja, tanggung jawab, dan kreativitas yang dituntut oleh perusahaan. Membuat siswa prakerin mampu menunjukkan atau mempraktekkan kompetensi sesuai dengan kebutuhan, kompetensi jabatan di perusahaan dengan mengamalkan ilmu yang didapat. Memperkenalkan siswa prakerin kepada lingkungan dan budaya kerja yang ada pada perusahaan dan mempersiapkan siswa untuk siap bekerja. PT 11 Cipta Mandiri. PT 11 Cipta Mandiri didirikan pada tanggal 2 Mei 2019. Di era revolusi industri 4.0, mau tidak mau kita harus siap menghadapi tantangan zaman. Oleh sebab itu, PT 11 Cipta Mandiri hadir sebagai partner untuk siap menghadapi era revolusi industri dengan mengambil salah satu peran sebagai lembaga pelatihan Internet of Things dan menjadi penyedia jasa produk berbasis Internet of Things, karena siapapun bisa belajar IoT dan bagaimanapun produk IoT akan bergerilya di kehidupan sehari-hari. Dengan motonya, kami beda, kami bisa. Starter Kit. Starter Kit adalah alat yang digunakan untuk mengaplikasikan microcontroller dan Internet of Things. Alat ini terdiri dari komponen elektrika aktif, pasif, dan beberapa sensor, serta microcontroller dan menggunakan Wi-Fi sebagai media komunikasi untuk terhubung dengan internet. Modul ini akan menerapkan fungsi input, proses, output, dan komunikasi. Komponen yang ada di Starter Kit diantaranya 1. LED. LED adalah komponen elektronika yang dapat memancarkan cahaya monokromatik ketika diberikan tegangan maju. 2. Buzzer. Buzzer adalah sebuah komponen elektronika yang dapat menghasilkan getaran suara berupa gelombang bunyi. Buzzer ini sering digunakan sebagai alarm. 3. Potensiometer. Sebagai pembagi tegangan yang menghasilkan sinyal output tegangan variabel kontinu. Umumnya dapat mengatur cahaya atau kecerahan layar, memutar volume untuk aplikasi audio. 4. Sensor cahaya LDR akan menghantarkan arus listrik jika menerima sejumlah intensitas cahaya kondisi terang dan menghambat arus listrik dalam kondisi gelap. Button. Button berfungsi untuk menghubungkan atau memutuskan aliran arus listrik dengan sistem kerja tekan analog atau tidak mengunci. 6. Toggle. Fungsi toggle pada umumnya memiliki fungsi on-off, yaitu untuk menyalakan dan mematikan suatu alat listrik. 7. Relay. Relay berfungsi sebagai saklar elektrik yang mana memutus dan menghubungkan aliran listrik pada sebuah rangkaian. 8. DHT11. Biasanya dipakai pada proyek monitoring suhu dan kelembapan pada suatu ruang lingkup. Door lock. Door lock adalah alat yang digunakan untuk mengaplikasikan microcontroller dan Internet of Things melalui sistem kendali pintu jarak jauh. Alat ini menggunakan Wi-Fi sebagai media komunikasi untuk terhubung ke internet. Alat ini menggunakan microcontroller dan solenoid door lock serta aplikasi kendali jarak jauh yang terpusat. Cara kerja door lock adalah ketika user mengakses aplikasi yang telah disediakan, kemudian aplikasi akan menampilkan menu yang terhubung ke internet dan server IoT. Ketika user memilih menu untuk membuka pintu, maka pintu akan terbuka, dan sebaliknya, jika user memilih untuk menutup pintu, maka pintu akan tertutup.
Manfaat yang didapat setelah prakerin di PT 11 Cipta Mandiri. Awalnya saya tidak paham mengenai tentang IoT, tetapi setelah prakerin di PT 11 Cipta Mandiri, saya mulai mengerti sedikit-sedikit tentang IoT. Tidak tentang IoT saja, saya juga belajar banyak di sana. Belajar tentang router, mikrotik, dan juga bisa melakukan syuting. Saya juga menjadi tahu bagaimana dunia kerja yang sesungguhnya dan bisa kenal dengan orang-orang yang bekerja di PT 11 Cipta Mandiri. Manfaat yang saya dapatkan dari prakerin di perusahaan 11 Cipta Mandiri adalah saya jadi lebih tahu tentang hal-hal seputar IoT. Selain itu, saya juga menjadi lebih mengerti lagi tentang kerjasama dalam suatu tim. Manfaat yang saya dapatkan selama prakerin di PT 11 Cipta Mandiri, saya menjadi lebih banyak mendapatkan ilmu baru, terutama seputar IoT. Saya pun menjadi paham bagaimana cara membuat program IoT menggunakan bahasa pemrograman C++. Selain itu, saya pun menjadi tahu bagaimana cara tentang membuat jaringan. Selama prakerin, banyak hal yang kami kerjakan. Di antaranya adalah install aplikasi Arduino dan Blink, praktek berbagai modul seperti modul LED, buzzer, potentiometer, sensor cahaya atau LDR, button, toggle, relay, dan di HT11. Mencoba berbagai modul, nanti akan ada sesi tes. Di antaranya, mengkoneksikan HP dengan toolkit, menyalakan 4 LED, menggunakan 2 button dan toggle dengan teknik gerbang logika AND, menyalakan LED secara bergiliran bolak-balik, membuat akun Firebase dan praktek modul Firebase, mengerjakan quality control, melakukan syuting alat IoT seperti alat penyiram tanaman otomatis dan door lock, membuat subtitle video 7 project di YouTube, mempelajari kodular dan mencoba membuat aplikasi kodular, konfigurasi router hotspot dan router, merevisi e-book, konfigurasi mikrotik, di antaranya firewall, proxy, dan hotspot.